semuanya, selamat datang di channel TKJ Project. Dengan saya Fitri Panjaitan yang seperti biasa di sini saya memberikan hal-hal penting berupa tips, tutorial ataupun hal-hal lain yang masih berkaitan dengan teknologi dan saya khususkan untuk edukasi SMK Teknik Komputer dan Jaringan. Di video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan terkait video yang sudah pernah saya upload di channel YouTube saya ini mengenai aplikasi ujian sekolah berbasis Android ataupun komputer yang dijalankan secara offline. Untuk lebih lengkap ataupun untuk lebih detail dalam penjawaban pertanyaan tersebut, saya akan sambil install dari awal sampai selesai aplikasi ini. Bagaimana penyelesaiannya kita akan bahas langsung. Yang kita butuhkan di sini VirtualBox, aplikasi CBT-nya, kemudian di sini ada juga format data peserta dan data user. Juga nanti ada aplikasi untuk membuat soalnya exam view. Kita install VirtualBox-nya. Next, yes, install, yes. Untuk lebih pasti dalam menjalankan aplikasi ini, agar yang saya buat sesuai dengan yang kalian buat nanti, sistem operasi yang saya gunakan di sini sistem operasi 64 bit. Finish. Oke, yang ini kita hapus dulu, remove. Kita pilih add. Kita cari di dokumen UBK. Nah, sebelumnya kita lihat aplikasi CBT-nya masih dalam bentuk WinRAR. Saya ekstrak dulu. Selesai. Kita kembali ke VirtualBox-nya. Coba kita cancel. Add di dokumen di UBK. Ini model CBT Lite. Oke, kita open ke menu setting. Debian 64 bit. Kemudian ke sistem ini kita naikkan. Ini kondisi RAM kita. Kalau RAM kita tinggi bisa kita naikkan selagi masih di yang hijau ini. Oke, sekarang kita masuk ke prosesor. Ini tergantung ya. Prosesor yang saya punya ada 4 core. Ini bisa kita pakai 2 atau 3 tergantung jumlah core dari prosesor kita. Semakin tinggi prosesor core yang kita punya, ya semakin bagus dalam kecepatan nanti untuk proses data. Sekarang kita masuk ke bagian network. Adapter 1 nih, kita pilih bridge adapter advance. Kita pilih allow all. Kemudian ke adapter
Ini kita pilih not. Selesai, kita langsung oke kan. Dan langsung start. Oke, sudah server CBT login. Ini tidak usah kita login. Kalau sudah tampil seperti ini, langsung kita masuk ke Chrome. Kita langsung akses IP dari si komputer ini. Cara cek IP dari komputer ini dari menu run cmd ipconfig. Kita lihat IP-nya yang di bawah ya. Kalau yang di atas ini IP dari VirtualBox-nya 192.168.5.1 itu IP dari VirtualBox-nya. Yang di bawah ini 192.168.112 itu dia IP dari si komputer ini. CBT admin. Nah, ini untuk authentication ID ini bebas. Saya buat admin, bisa menggunakan NPSN, kode UNBK, ya terserah. Saya di sini menggunakan admin. Nama sekolah juga terserah sesuai nama sekolah yang kita laksanakan ujian. Register. Di sini kita pilih admin, login. Untuk passwordnya AIOCBT. Oke, sudah. Kita masuk ke kelola ujian, daftar ujian. Yang ini kita hapus. Tambah ujian. Ini sesuai jadwal ujian kita, berapa hari kita ujian dan berapa sesi per harinya. Contoh yang saya buat di sini. Satu hari ada 4 sesi. Nih. Atau saya ulang, cara membuatnya terlalu cepat. Kita tambah. Cara menambahnya ini terserah ini nama ujian kita. Contoh yang saya buat UAS ujian akhir semester hari pertama sesi pertama A spasi ujian akhir semester hari pertama sesi kedua. Duanya saya buat B spasi UAS hari pertama sesi ke-3. Kemudian UAS hari pertama sesi ke-4. Ini tuh hari pertama ada 4 sesi. Kalau mau untuk membuat yang selanjutnya, tinggal ujian akhir semester hari kedua sesi pertama dan selanjutnya. Di sini untuk contoh kita buat satu aja,
simpan. Nah, di sini kita buat ini ya sesuai pertanyaan dari komentar atau WA atau Facebook. Bisa nggak dalam satu hari itu kita buat lebih dari 6 mata pelajaran? Bisa, bahkan lebih pun bisa. Contoh di sini kita buat bahasa Indonesia untuk kelas 12 Bindo 3. Ini kita sesuaikan kodenya dengan data kita yang ada di Excel ini nanti saya bagi di deskripsi. Bindo 3. Nanti format yang ada di Excel ini ikuti sesuai kebutuhan di sekolah. Nanti kalian ikuti sesuai kebutuhan di sekolah yang kalian jalankan aplikasi ini. Kita tambah lagi, contohnya teknologi lancar dengan kelas 11. Saya buat kodenya TLJ 2. Simpan. Kalau mau lebih banyak tinggal tambah saja. Oke, kalau sudah langsung kerjakan upload soalnya. Jangan nanti kerjakan yang lain, ini ketinggalan. Itu bisa saya pastikan aplikasi ini tidak jalan. Jadi selesai kita buat daftar ujian, langsung kita kerjakan ke Oke, kita lanjut. Nanti untuk daftar ujiannya berapa hari ujian ya, kita tambah lagi, nanti tambah ujiannya, kita sesuai jadwal ujian. Kemudian untuk mata pelajarannya nanti contohnya ini di hari pertama, sesi pertama sudah saya tambah mata pelajarannya. Kemudian nanti di hari pertama, sesi keduanya tambah lagi, contohnya ini teknologi lain jaringan. Atau gini ya, yang sudah misalnya di sesi pertama ketemu mata pelajaran yang sama, di sesi kedua ketemu mata pelajaran yang sama. Jadi kodenya itu harus kita bedakan. Contohnya di sini bahasa Indonesia untuk kelas 12 di sesi 2 masih ada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 12 atau mata pelajaran yang sama. Ini harus kita buat lagi kodenya. Misalnya 1B. Berarti ini kode untuk bahasa Indonesia kelas 12 di sesi kedua. Di kodenya ini harus kita bedakan. Kalau kodenya sama, tidak bisa kita input di sesi yang berbeda. Ingat ya, karena ini ada pertanyaan, mata pelajaran yang sama tidak boleh kita buat sama kodenya untuk sesi yang berbeda. Itu dia. Kemudian kalau sudah kita coba upload, kita upload soalnya. Ini kita klik yang tanda pengaturan, kemudian admin, huruf kecil, admin P4SSW 0RD. Diingat ya urutan password yang sudah saya login, karena itu bolak-balik ada pertanyaan apa passwordnya. Kalau sudah tampilan seperti ini hari kita menjalankan tes ujian ini. Misalnya
kita jalankan hari ini ini tanggal 14 Maret 2021 jam 22 lewat, kita buat 15 misalnya. Kemudian yang ini course and date ini kalau kita aktifkan jam berapa dia berakhir ujiannya. Nah, bisa misalnya 23. Kalau misalnya ujiannya hanya 1 jam, ya kita buat 1 jam di sini untuk berakhirnya nanti. Kalau sudah, save and display. Bahasa Indonesianya kita copy, pastekan di sini, save and display. Kemudian dari pengaturan yang di atas ini, more, kita lihat yang question bank import, Blackboard, choose file, upload file. Di sini sudah saya siapkan soal, tapi ini masih asal-asal. Di sini saya siapkan 3 soal, mudah, sedang, sulit. Kenapa 3 soal saya buat? Ini ada pertanyaan, kenapa tidak 1 saja? Kalau saya buat 1 soal, nanti siswa mengakses tidak adil. Kadang nanti ada siswa mengakses soal mudah saja, ada yang mengakses sedang saja, dan yang paling merugikan siswa mengakses hanya yang sulit saja. Jadi itu alasannya ini kita bagi 3, yang mudah, sedang, sulit. Ini bagusnya kalau kita buat 40 soal, kita siapkan 20 mudah, 20 sedang, dan 20 mudah dan 40 sedang dan 20 sulit. Dari 20 mudah kita acak 10, dan dari 40 sedang kita acak 20, dan dari 20 sulit kita acak 10. Jadi total soal 40. Cara ini akan lebih adil untuk siswa mengakses soal. Oke, sekarang kita buka soal yang mudah. Upload, import, continue. Kemudian import kembali, Blackboard, choose file, pilih file, kemudian yang sedang, upload file, import, continue. Kemudian import Blackboard, choose file, pilih file yang sulit, upload file, import, continue. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke window 3 nya, masuk ke edit quiz, ataupun dari sini bisa edit quiz, ini bisa, ataupun dari sini bisa. Kemudian add, kalau yang ini a new question, ini kita membuat soal baru. Kemudian form question bank, dari bank soal yang sudah kita buat. Nah, misalnya kita buat 40 dan kita bagikan langsung semua 40 itu tanpa ada pengacakan. Yang random question inilah yang cara acak. Kita siapkan 40 dan kita acak, misalnya 20, dari 40 kita acak 20, bisa gitu. Jadi nanti siswa ujian tidak ada soal yang sama urutannya. Random question, kita cari yang mudah dulu. Contoh ini contoh, kalau kita mau lebih lagi, kita siapkan soal yang nanti cara pembuatan soalnya saya buat videonya khusus. Dari 10 saya acak 10 bisa.
Kemudian saya klik add random question, add lagi random question sedang. Sekarang dari 10 sedang saya acak 10 random, add random, dari 10 saya acak 10. Kalau sudah, save. Nah, kalau sudah semua ini saya kerjakan di sesi 2, sudah saya tambahkan mata pelajarannya, sesi 3, 4, hari kedua, ketiga, dan selanjutnya sudah saya buat pelajarannya dan sudah saya upload soalnya. Kita langsung ke dokumen ujian, daftar peserta, upload user, pilih file, di sini di mana UBK, simpan. Oke, kemudian ke daftar ruangan. Ini terserah juga nama kegiatannya. Yang saya buat di sini pengujian akhir semester, simpan. Kemudian ke ruangannya R17, berarti ruang 17, R16 berarti ruang 16. Ini terserah juga penamaan ruangannya. Simpan. Daftar ruangan sudah, kartu ujian. Kita coba print. Ini dia daftar hadirnya. Kalau ada yang kosong seperti ini, kosong, berarti format dari data kita bisa salah, jadi harus teliti. Yang dalam bentuk Excel yang ini ada kemungkinan data yang ada di tabel ini kosong. Kemudian kartu ujian, nah ini sama masih kosong, berarti format kita kosong. Coba yang ini bisa ya. Kalau ada yang kosong berarti formatnya Excel kita masih ada yang kosong, jadi harus teliti dalam membuat data di Excelnya. Oke, kalau sudah kartu ujian sudah selesai, nilai harus kita jalankan dulu nanti ujiannya. Oke, ini ada juga pertanyaan mengenai bisa nggak kita upload foto dari peserta ujian. Ini kita F5 dulu, usernya belum upload, daftar usernya belum kita upload, kelewatan. Pilih file, di yang ini daftar user, upload, titik koma, upload user, kita tunggu. Ini tergantung jumlah dari peserta yang ujian. Oke, continue. Jadi ini saya tadi ada kesalahan, harusnya saya upload dulu ini baru masuk ke dokumen ujian. Ini mudah-mudahan tidak bermasalah. Kalau bermasalah saya harus ulang dari awal, buang virtualnya dan buat yang baru. Yang mudah-mudahan ini sudah bisa. Harusnya itu harus berurut, daftar ujian dulu, tuntaskan, daftar user, kemudian masuk ke dokumen ujian. Karena banyak pertanyaan kenapa tidak jalan, ini kemungkinan besarnya salah di urutan dari aplikasi ini, salah urutan pengerjaannya.
Kalau sudah, kita F5. Aplikasi ini sudah selesai semua, tinggal kita menjalankan ke klien. Kalau server kita ini sudah terhubung ke switch, kemudian dari switch ke klien, ataupun dari switch ke wifi yang bisa ditujukan ke handphone, ini harusnya sudah jalan aplikasinya. Tinggal kita bagaimana settingan jaringan LAN-nya. Kalau kita tidak pas jaringan LAN-nya, ya tidak jalan ini aplikasinya. Tapi saya coba di server ini dulu. Nanti saya coba dari handphone 192 nih, enter. Jadi nanti dari klien akseslah IP ini. Ini kita logout dulu ini sebagai admin. Kita login sebagai siswa dulu. Yang ini. Kita lihat passwordnya. Login. Belum ada, oh sudah ada bahasa Indonesianya, tapi ini belum kita jalankan tesnya. Kita coba jalankan. Belum ada token karena di sini belum, status tesnya belum kita jalankan. UAS 1A, simpan. Ini tokennya, kita copy dan pastekan di sini. Kita refresh. Pastikan ulang. Atau kita coba logout. Oh, ada spasi. Ini ada salah di soalnya. Time quiz, start attempt. Ini kesalahan di soal. There are not enough question in category. Oh, kita ulang. Di kelola ujiannya bahasa Indonesia, continue. Kita login sebagai admin dulu. P4SSW0RD. Keluarkan bahasa Indonesia. Ini waktu berakhirnya nggak usah kita buat dulu. Mulainya 22, 27, 28. Save and display. More, atau ke sini langsung. Edit quiz. Yang ini kita coba hapus karena yang bermasalah di yang sedang.
Soal sedangnya salah karena apa? Kita pengacakannya berlebihan. Soal 10 tapi yang diacak lebih dari 10. Jelas salah. Yang sedang. Itu makanya error. Add. Ini yang sedang. Kita acak 10. Oke. Add. Kemudian save. Kalau sudah di save, kita coba log out. Dan kita login sebagai siswa. Ini ada spasi, satu spasi terikut. Nah, sudah bisa ya. Ini soalnya sedikit karena hanya percobaan. Kita jawab, next, jawab. Nah, ada pertanyaan, kalau yang kita kerjakan itu tiba-tiba mati lampu, yang kita jawab itu tersimpan atau tidak? Ini tergantung. Kalau masih hanya kita kerjakan seperti ini dan masih tanda merah, berarti itu belum tersimpan. Kalau sudah kita next page dan sudah bertanda hijau, itu sudah tersimpan di server. Kalaupun server mati atau semua mati lampu, itu sudah tersimpan. Oke? Saya kira kalau aplikasi ini sudah jalan, pasti untuk klien nanti kita hubungkan, baik itu ke wifi ataupun menggunakan kabel, ini pasti sudah jalan. Dan kita coba dari pertanyaan yang sudah dikirim. Ini masih sebagian yang saya coba kopikan ke sini. Ini nomor 1, Pak, kalau lagi ujian atau listrik mati. Nah, ini yang tadi itu kalau statusnya sudah hijau, itu sudah tersimpan. Kemudian nomor 2, untuk daftar username dan passwordnya dapat dari mana? Ini passwordnya admin usernya dan passwordnya P4SSW0RD. Nanti saya buat di deskripsi. Cara edit user sama peserta gimana? Kita coba cara edit user. Kita logout dulu, kita login sebagai admin P4SSW0RD. Kita coba user, sebentar, ke akun.
Oke, untuk mengubah ini sesuai pertanyaannya, cara edit user sama peserta gimana? Jadi cara mengeditnya bisa dari sini. Kita langsung masuk ke admin 192.168. Nah, ini admin atau logout admin P4SSW0RD. Kita masuk ke ini tadi site setting user browse list of user. Nah, ini Abidin Purba, tanda pengaturannya kita klik. Nah, bisa kita ganti namanya. Dan ada juga pertanyaan, gimana cara upload foto? Ini ada upload foto. Ini foto siswa, bisa diupload nggak? Bisa. Dari sini user picture, ini di user picture. User picture nih, upload. Ini contoh picture, kita double klik coba. Ini hanya contoh upload file. Nah, edit nama dari pengaturan tadi bisa, kita edit nama bisa ini. Nah, dan fotonya ini bisa ya. Kita coba login sebagai siswa Abidin tadi ya. Ini yang Abidin. Nih, copy. Apakah fotonya sudah masuk? Ini sudah masuk ya fotonya. Itu dia cara upload foto. Kemudian pertanyaan selanjutnya, setelah saya tonton tutorialnya ada juga yang saya paham, tapi saya mau nanya. Saya pertanyaannya langsung aja. Melaksanakan ujian akhir madrasah atau sekolah dengan menggunakan server komputer dan klien laptop melalui jaringan LAN, apakah bisa dengan cara tersebut? Ya sangat bisa. Menggunakan handphone aja bisa, apalagi menggunakan LAN, itu lebih lancar. Kemudian ini kode di daftar user Bindo 3 sudah saya masukkan di sesi pertama, hari pertama. Seumpama mau sesi 2 hari pertama. Ini yang saya tadi buat Bindo 3 di sesi pertama, dan di sesi kedua Bindo 3 buat tambah A. Itu udah harus beda kodenya. Nama pelajarannya sama tapi kodenya harus berbeda. Ketika saya upload daftar user dan daftar peserta selalu gagal. Itu formatnya, format dari data Excelnya. Saran saya untuk latihan, coba aja dulu format yang saya buat, nggak usah rubah dulu, murni format yang saya gunakan aja dulu. Kalau sudah bisa nanti jalan, sudah paham, bisa edit sendiri datanya. Biasanya gagal upload karena salah di format Excelnya, data yang kita upload itu. Ini nomor 8, saya sudah mempelajari bagaimana cara membuat soal offline melalui aplikasi. Saya mau bertanya, untuk membuat soalnya wajibkah kita buat 3 kategori soal, sulit, sedang, mudah, atau bisa hanya 1 kategori saja? Bisa 1 kategori saja, tapi siswa nanti kita merugikan karena bisa saja siswa mendapat soal yang sulit saja, atau yang mudah saja, atau yang sedang saja. Kalau kita bagi 3 berarti itu lebih adil dalam pembagian soal. Semua dapat yang mudah, semua dapat yang sedang, semua dapat yang sulit. Kemudian yang nomor 9, di pengaturan mapel sesi 1 dan 2 bisa mapel yang sama. Kalian harus online. Masalah mapel bisa sama tapi kodenya harus berbeda di sesi yang berbeda. Sesi yang berbeda mapel bisa sama tapi kodenya harus
berbeda. Klien harus online, tidak. Ini dari judulnya saja sudah offline. Bisa online, bisa offline, tidak harus online. Kemudian nomor 10, ini saya dari Lampung. Setelah memahami pembelajaran dari video untuk ujian berbasis CBT sudah bisa dijalankan. Namun yang menjadi kendala adalah ketika menggunakan Android, ketika dijalankan tidak bisa mendapat kode 404, dan ketika menggunakan PC jaringan lainnya melalui LAN juga bisa connect. Mohon solusinya. Ini masalahnya di access point-nya. Si handphone belum terhubung ke server. Biasanya kita setting dulu access point-nya dan kita pastikan dulu, atau coba menggunakan WiFi, coba menggunakan laptopnya hubungkan ke WiFi terhubung ke server. Coba dari laptopnya ping ke laptop, ke server. Di sini biasanya kendala di WiFi kita, susah membagikan IP ke handphonenya, atau handphonenya susah koneksi ke access pointnya. Saya sering terkendala menghubungkan handphone karena beda handphone, beda kecanggihannya atau kecepatannya bisa mengakses ke WiFi. Ini jelas masalahnya WiFi belum terhubung ke handphone, atau handphone belum terhubung ke WiFi-nya kemudian ke servernya. Jadi ini harus dicek langsung. Bisa berbeda, bisa permasalahannya sama tapi solusinya berbeda. Agak susah menghubungkan handphone ke WiFi. Cek aja lo di YouTube cara menghubungkan ke WiFi-nya, atau bisa nanti kalau lebih jelas bisa chatting saya atau komentar spek yang digunakan, WiFi yang digunakan, handphone yang digunakan, kasih tahu nanti, mana tahu bisa kita berbagi solusi. Kita lanjut nomor 11, username sama password ini dapat dari mana? Username yang buat aja admin usernya, kemudian passwordnya P4SS W0RD, nanti saya buat di deskripsi. Setelah ini nomor 12, setelah update user, mau update user lagi nggak bisa. Apa user yang sukses update bisa dihapus. Ini saya memang belum coba, tapi di data Excelnya itu sudah saya ambil dari data sekolah. Jadi semua data siswa itu sudah saya pastikan masuk semua ke Excel. Saya ambil dari data sekolah dan saya masukkan ke data Excelnya. Ini memang saya sudah pas datanya. Ini memang nanti kita coba, tapi terlalu panjang nanti durasi videonya. Ini sesuai keluhannya tidak bisa, kalau sudah diupload kemudian ditambah lagi tidak bisa terbaca, karena yang seperti saya bilang tadi itu, kalau sudah urutannya selesai mau kita ulang lagi ini bermasalah, tidak bisa tampil, data yang baru bisa jadi tidak dibaca. Jadi makanya pastikan dulu semua datanya pas di Excel kemudian upload, karena aplikasi ini saya lihat kelemahannya salah urutannya, atau kita kembali ke urutan yang sebelumnya bisa nggak jalan aplikasi ini, itu dia kelemahannya. Jadi saran saya pastikan semua datanya pas di Excel kemudian upload. Ini masalah foto nomor 13, foto tadi sudah saya upload. Maaf mengganggu, saya mencoba menjalankan CBT ujian berbasis komputer yang di YouTube. Mau tanya kalau cara upload soal harus bentuk file apa? Nah, di deskripsi videonya sudah saya buat cara membuat soalnya
bisa menggunakan Exam View, aplikasi Exam View. Ada itu link videonya, cara membuat soalnya. Oke. Nah, saya kira ini beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab atau saya perjelas sekali lagi. Atau kita jalankan ulang sekali lagi ya. Untuk mematikan, usahakan nanti ini seperti ini ya. Klik kanan di model CBT-nya, close, power off. Takutnya nanti virtual disk yang ada di aplikasi ini bisa rusak. Kita jalankan ulang. Masalah di password ini sering bermasalah. Di aplikasi model CBT ini ada nanti login, tidak usah di login, dibiarkan saja. Kalau sudah tampil tulisan CBT login, langsung aja masuk ke Chrome. Nah, ini server CBT login, ini tuh nggak usah diapa-apain, langsung aja akses IP dari komputernya, ikuti dengan CBT admin. Ini passwordnya admin, login. Ini password lagi AIO CBT ya. Untuk upload user, ini passwordnya admin, P nya besar 4 SSW 0 RD. Jelas ya. Saya kira tidak terlalu susah kalau kita sudah mengulang beberapa kali. Saya ini sudah mengulang lebih, saya rasa sudah tidak bisa dihitung lagi berapa kali saya ulang ini, karena saya sudah sering salah dan sekarang memang sudah lancar. Prosesnya nggak begitu lama. Ini simple memang aplikasi ini. Ya, mudah-mudahan dengan saya mengulang install aplikasi ini dan mencoba menjawab beberapa pertanyaan bisa membantu kalian yang ingin menjalankan ini untuk ujian sekolah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalaupun saya masih ada kekurangan dalam penyampaian, langsung aja kasih komentar. Dan kalau kalian memang suka dengan video ini, langsung aja like, share, dan subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat video terbaru dari saya. Saya Suprayadi Panjaitan, sampai ketemu di video saya selanjutnya.